Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Nah, terakhir pertanyaannya buku ini terakhir ya. Jadi kita nggak panjang lebar bahas semua isi buku ini. Kenapa Aprian ini buku ini harus direkomendasikan agar dibaca oleh orang lain? Karena yang pertama itu karena pengalaman tadi itu Bang. Pengalamannya boleh tentu bakal berbeda ketika yang baca aku ataupun teman-teman yang lain gitu, atau apa yang baca ini, ya. Pengalaman dengan buku tersebut. Terus juga di buku ini sangat subjektif Bang. Kenapa aku baca gitu, aku ketemu pengalaman pribadi tadi kan ya. Iya, dari pengalaman tuh aku ketemu, kan kita kenapa sih kalau kita belajar, kita baca buku misalkan, salah satu sarana belajar ya Bang ya. Kalau kita baca buku, kita nyari pengetahuan, terus untuk apa gitu kan ya. Nah, di buku ini dijelasin bahwasannya ya apa yang kita pelajarin itu ya sebenarnya itu melatih ingatan-ingatan kita untuk saling terkoneksi, sehingga apa yang kita pelajarin dan udah menjadi pengalaman gitu, dia tertanam di benak kita, di struktur otak kita ya Bang ya. Karena aku bukan neuroscience juga, bukan ahli saraf gitu, bukan orang yang menggeluti di bidang saraf otak. Dia tersimpan di memori otak gitu, nanti satu waktu ketika kita membutuhkan gitu ya, kita bisa memanggil pengetahuan tersebut gitu Bang. Katanya gitu. Jadi kedengarannya kayak wah ini lagi cerita apa gitu kan ya. Yeah. Tapi ya itu ada gitu kan ya, karena ini matematikawan, dia lebih runut dan valid gitu ya untuk jelasin tersebut gitu, lebih dipercaya orang gitu ya. Itu yang membuat aku oh iya gitu, kayak tertegun, oh jadi buku ini sekaligus bisa menjawab keresahan kita gitu kan. Keresahan itu kan ya bisa jadi kan nggak berlaku secara umum, tapi keresahan mental itu ya pasti dialami setiap orang gitu Bang. Dan buku ini salah satu treatment untuk kita bisa pakai, karena aku biasanya nggak ngelutin buku-buku yang sore ini gitu Bang. Aku seolah-olah dapat kacamata baru untuk melihat dunia yang. Tapi Carl Sagan baca kan? Carl Sagan ya. Enggak Bang. Kamu di bawah ya? Enggak, Kosmos. Kosmos enggak ada di sini. Enggak. Yang tak bawa itu Richard Dawkins Bang. Richard Dawkins, iya. Gen egois. Matinya kebakaran apa Pak? Matinya kebakaran enggak ya? Enggak. The Tao of Islam, Sinka Murata. Ya, ada 12. Ada 12 ya. Ada 12 Bang. Iya. Tapi ini penting nggak generasi Z juga baca ini? Sebenarnya nggak penting Bang. Dia orang main yang lain aja Bang. Karena buku ini penting buat orang yang apa ya, pengen ngenalin dirinya sebenarnya Bang. Ya kan saya ngomong gini, nggak ada kenangan sama mantan itu yang benar-benar bisa dilupakan. Jadi sekecil apapun ingatan, kenangan yang pernah kita bangun sama mantan, dan berapa tahun pun sudah berlewat,
Ya nggak mungkin menghapus jejakmu kata Ariel, nggak ada. Gimana? Cara untuk tidak mengingat sesuatu itu kan dengan tidak memikirkannya. Semakin dipikirkan, semakin diingat kan. Maka cara mengungkit ingatan itu saya yakin juga lah, mungkin cara kita menginterpretasi buku ini ialah menstimulus apa yang terjadi dengan berpikir. Iya. Tapi jangan generasi Z yang baca Ya, buku ini biar mereka nggak berpikir. biar mereka jadi kayak manusia superior kita bang. Jangan udah jangan cukup. Mungkin generasi Main Facebook sama TikTok aja. Iya gitu. Sama YouTube. Jadi generasi Z biar jadi benar-benar kita udah hidup di dunia ketiga bang. Jadi konsumen, dia tetap jadi konsumen terus gitu kan bang. Biar YouTube yang mengingatkan mereka. Itu ya. Iya. Keren lah. Jadi ya menurut saya, ya saya harus baca sih kalau saya nih. Nggak boleh kamu larang lah baca-baca ini kan. Kan saya generasi Z, generasi B lah. Generasi baru bang. Jadi best berarti kamu punya PR. Jadi nggak kita bisa jeda, ada waktu kita bahas kreatif spark. Kreatif spark. Aku mau berlanjut ke buku selanjutnya bang. Sekarang Mungkin sekitar lusa lah bang. Ya, ngelesain buku. ada lagi. Ada lagi bang. Oh, kamu nih udah ngalang-ngalangin saya suka baca bukunya. Everybody Lies bang, sama Brain and Brain apa Brain Tentang and Brain. pembohong ya bro ya. Iya bang. Di mesin itu kita sering berbohong kan, apalagi tadi itu bang yang kata abang itu apa? Nonton bokep. Bukan bang. Soalnya nggak suka gitu ya. Yang ini bang. Bukannya. Yang religius tadi itu bang. Oh. Modal beli atribut-atribut, dia mengukuhkan diri gitu kan. Banyak memang manusia-manusia simulasi itu, manusia seolah-olah. Simulakra itu. Simulakra, iya. Ya post truth, kalau kata saya post truth. Jadi wah, aku pengen berlanjut ke buku selanjutnya ke bukunya Ignatius Untung itu bang, tentang Brain and Brain itu bang. Wah itu Ada 2 lagi buku. ada 2 lagi. Belum Bang. selesai dibaca. Belum selesai dibaca. Dan Rata-rata di atas 300 halaman. rata-rata 300 halaman bang. Dan 300 halaman itu bisa selesai dibaca jam 10 sampai pagi. bang. Iyalah. Iya. Tapi kan ini bukan soal minat membaca bang. Waktu capek mata ya. Iya. Udah tua juga. Ya? Wih, udah banyak alasan aku sekarang itu bang. Iya banyak alasan. Alasannya itu bang yang sebenarnya bikin nunda-nunda baca buku. Iya, kita selalu punya alasan untuk tidak melakukan. Makanya kan mau ada 1001 cara, nggak mau ada 1001 alasan. Mau menyelesaikan satu buku dalam sehari bisa, nggak mau ya banyak alasan. Ya, alasan diciptakan. Terlebih lagi, Jadi berat lah baca buku. Ngapa berat? Nggak ada waktu sih bu. Ya. Saya nggak bisa baca, kenapa? Nggak ada duit beli buku, pinjemin. Padahal Nggak suka saya kalau dipinjemin, maunya punya sendiri. Alasan. Info aja nih bang buat teman-teman bang, Ya. apalagi kalau yang di Metro gitu kan ya. Oh nggak ada duit mau baca buku ya ke kampung buku Metro aja gitu bang. Dia kan bisa baca buku di Oh sini. nggak ada yang buku yang saya suka di situ. Ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Ke Pocadi. Ke Pocadi. Buka sampai Minggu kita. Oh iya. Banyak lah. Banyak alternatif. Saya aja dulu nggak bisa baca buku, ya numpang baca di Gramedia. Walaupun nggak boleh nyatet, diusir satpam. Izin. Jangan buka sobek sendiri kena tegur. Kalau bisa dibuka, minta tolong penjaganya untuk buka. Kalau nggak boleh ya ngelus daya dulu. Ya datang ke toko buku itu adalah salah satu cara menyiasati keterbatasan kita membeli buku, walaupun cuma numpang buku baca, nggak beli. Iya. Bisa lah. Kalau kita mau beli buku tapi takut harganya ketinggian gitu bang, pergi aja ke MBS bang di Metro bang. Oh iya. Tempat Pak Sidik. MBS di Simpang Kampus. Di Simpang Kampus. Numpang baca juga di sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Betul.
Perpustakaan IAIN itu juga terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum bang. Terbuka untuk umum. Udah gede itu perpustakaan. Gede banget bang. Jadi ya sayang banget gitu bang. Ya, sayang banget. Kita menyanyiakan waktu untuk menambah pengalaman dengan buku ya. Kalau di buku bukan tegak bersambung ya bang ya. Apa sih bang yang kalau halus kasar kan yang kecil ya, yang gede kan ada ya apa ya sebutannya. Tapi kan di bawahnya ada pengalaman guru terbaik itu pengalaman gitu kan ya. Miring itu, tali. Iya, di bawah itu biru. Oh. Ya kan pengalaman yang paling baik itu kan bukan pengalaman yang kita dapatin sendiri, pengalaman orang lain yang kita dapat sebenarnya gitu. Bisa ada pengalaman orang yang telah ditulis di buku. Gitu. Itu perjalanan pengalaman sebenarnya bang. Iyalah pengalaman Abu Jahal, ya. Pengalaman Abu Lahab. Kalau kita ngalamin sendiri ya kita udah diancam sama neraka itu bang, ya kan? Pengalaman Firaun. Makanya kita ya udah pakai Jangan pengalaman jadi orang lain aja. Firaun gitu kan. Nggak mesti kemudian udah terjerumus. Oh iya kok saya mirip Firaun ya. Saya mirip Korun ya, tamak, serakah gitu ya. Itu kena timbun harta kekayaan. Iya, keren. Nah, saya itu memang kita ini sedang memuliakan buku, memuliakan bacaan di Goban ini. Ya, mudah-mudahan sih kan banyak sekarang ya pegiat literasi ya. Wah, banyak bang. Pegiat literasi ini. Jangan sampai dia melupakan akar literasi itu dari membaca. Akar literasi itu membaca. Makanya saya nggak muluk-muluk lah soal literasi, baca buku aja lah. Iya bang. Baca buku, walaupun kata orang lain itu orang suka baca buku orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Iya, nggak apa-apa lah daripada saya sibuk dengan urusan orang lain. Oh iya. Mana ini? Nggak apa-apa. Ya, kan kita dunianya dunia sunyi, dunia kesendirian. Hal yang paling minimal kita lakukan sebagai orang yang berusaha menjadi baik itu, karena nggak bisa bermanfaat terlalu banyak buat orang, paling nggak nyakitin orang, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena ya susah juga soal tanya, memang Allah sudah bermanfaat apa buat orang? Masa nggak jadi beban hidup buat orang? Itu udah minimal. Itu juga berjuangnya setengah mati loh. Iya. Sekarang kadang jadi beban, maka beliin rokok. Enggak lah, nyantai. Menyibukkan baca buku itu menghindarkan kita juga dari gibah. Iya, betul. Minimal kita kalau ketemu ngobrolin buku, bukan ngobrolin orang lain. Betul, betul. Ya. Tapi saya, ini pas banget bang. Aku ngomongin orang lain bang. Oh, nggak apa-apa, hilaf itu. Jadi itu bukan ngomongin curhat. Curhat. Kamu Kan insecure. aku dupo cadi bang. Iya. Ada yang jaga parkir bang. Dan dia ini gemar sekali baca buku bang. Wah itu keren banget. Dia nggak apa-apa kalau cerita kayak gitu nggak apa-apa lah. Cerita kebaikan orang, yang kebaikan itu tukang parkir suka baca buku, lah tukang parkir aja suka buku, masa mahasiswa enggak gitu kan? Apalagi aku yang di perpustakaan, apalagi kamu yang memang tinggalnya di sarang buku kan? Emang kayak ini bang, ayam yang mati di lumbung padi kalau aku nggak baca buku. Ya, aneh lah. Iya bang. Aneh banget saya lihat. Makanya aku baca kalau buku. ada yang tinggal di tumpukan buku tapi nggak pernah baca buku. Ada ya? Wah mungkin ada bang di belahan dunia yang lain bang. Iya. Negara lain. Iya, negara api bang. Iya, dia baca api. Iya, baca api. Baca mantra-mantra gitu kan. Aduh. Ada ya. Ada. Ya, kita ngomongin orang lah ya. Iya. Oh itu di dunia entah berantah bang. Kalau di sini nggak ada. Bukan dunia entah berantah, dunia entah. Oh di entah. Berentah. Entah berentah ya, itu lebih nggak jelas kan. Iya. Oke. Itu obrolan kita soal kisah tentang superioritas manusia atas mesin versus kecerdasan matematis. Apa yang manusia miliki dan tidak dimiliki oleh robot. Junaid Mubin. Oh ini orang Islamnya Junaid Mubin. Nggak tahu bang aku. Nanti kayak ini bang, wah ini orang Islam karena pakai atribut Islam ya gitu. Oh iya, nama ya. Iya.
Pengetahuan juga nggak boleh. Mentang-mentang orang Katolik ngomong 1+1 sama dengan 2. Oh, itu kan omongan orang Katolik. Oh, iya. Pokoknya saya sebagai orang Islam nggak mau ikut 1+1 nggak sama dengan 2. Muslim ntar sama dengan 3 gila. Jadi pengetahuan itu dari manapun kebenaran ya, ya harus diterima lah, mau dari siapa aja. Gitu ya, walaupun ini penulisnya mau apa, kita nggak peduli. Kalau asik kita bilang asik. Ya kita juga nggak percaya boleh, karena pengetahuan kan harus disikapi secara skeptis ya. Dipertanyakan dulu. Bukan langsung ditolak. Skeptis itu bukan menolak, tapi mempertanyakan, meragukan. Karena ragu itu tangga untuk menjadi yakin. Oke, cukup ya kok saya jadi banyak omong. Terima kasih Saudara Afrian, penunggu Pocadi. Tunggu Pocadinya. Sebenarnya ada jadwal bang. Oh iya. Jangan sampai hidup di tumpukan buku tapi nggak pernah baca buku. Oh iya. Pesan penting ya dari saya itu. Terima kasih. Kita ketemu lain kesempatan. Nanti silahkan baca yang lain. Nanti kita akan bahas walaupun ada sedikit bocorannya soal Creative Spark. Creative Spark nanti kita bahas. Ya, kamu lagi suka buku-buku sains, saya lagi suka buku-buku lama. Apa itu bang? Ya itu buku-buku kayak Al-Hikam. Siapa tuh Al-Hikam? Siapa bang? Kok lupa saya? Ya di share ya pakai mesin ya. Jadi terima kasih Hafian, sekali lagi terima kasih. Nah, kita tidak pernah henti-hentinya ingin selalu membincangkan soal bacaan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.